Selamat pagi semua adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat, Saya Pak. berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan awali dulu dengan doa. Dan untuk doa, Pak Guru minta kesediaan dari Mulyana. Oke, baiklah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mulyana sudah membuka pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa apa. Semoga menjadi harapan kita semua di pembelajaran ini bisa tercapai. Dan walaupun dalam masa pandemi ini, kita tetap semangat belajar. Pagi hari ini sebelum memulaikan pembelajaran, Pak Guru akan ambil presensi terlebih dahulu. Nama yang Pak Guru bacakan harap untuk bersuara. Yuniar Hairun Nusa. Hadir, Pak. Pada pagi hari ini kita akan pembelajaran kita, Pak Guru akan menunjukkan untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, dalam pembelajaran hari ini, peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan siswa atau peserta didik memperoleh pemahaman tentang penggunaan bahasa, jenis kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam puisi. Karena Pak Guru lihat semua masih belum semangat, pagi hari ini Pak Guru akan menampilkan atau akan memutarkan sebuah lagu. Yang tahu lagunya boleh kita bernyanyi bersama ya. Setiap kita dapat satu perasaan yang haru, masih Ada yang kenal siapa dia? Pak, Ya, kenapa? Pak. Ismail, Pak. Siapa? Edi. Siapa? Taufik Ismail, Taufik Pak. Ismail. Iya, benar. Dia adalah Taufik Ismail. Dia adalah seorang penyair Indonesia terkenal yang banyak menciptakan puisi. Puisi-puisi yang beliau buat banyak menginspirasi dan kemudian dijadikan lirik lagu oleh para musisi. Contohnya tadi, lagu yang kita nyanyikan tadi adalah lagu dari lirik puisi karya Taufik Ismail. Pada pertemuan minggu lalu, Pak Guru menjelaskan tentang pengertian puisi, kemudian ada unsur fisik puisi. Jadi puisi merupakan suatu ungkapan hati dari seorang penulis. Kemudian di dalam puisi ada unsur fisik puisi. Pilihan karakternya, Pak. Jadi kalau menulis puisi itu kata-katanya harus dipilih-pilih. Iya, kita pilih kata-kata yang indah supaya puisi itu jadi suatu karya sastra yang bagus ya. Puisi terdiri atas kalimat-kalimat yang membentuk bait. Kalimat dalam puisi dinamakan larik atau baris. Sedangkan bait merupakan kumpulan larik yang membentuk satu kesatuan. Kalimat-kalimat dalam puisi dapat kita analisis seperti layaknya sebuah wacana prosa. Bisa dilihat puisinya? Masih Bisa, Pak. ya, Bisa, Pak. masih dengan apa ya? Dengan penyair yang sama, Taufik Ismail. Apa judulnya? Ada anak. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada berapa bait di situ? Ada berapa bait puisi? 1, 2, 3, Pak. 3. Oke, Pak. Bait. Menurut pendapat kalian, apakah dalam puisi yang Pak Guru tayangkan tadi, apakah terdapat tanda baca? Ada, Pak. Ada, Pak. Dalam puisi tersebut tampak huruf kapital pada setiap awal baris atau lain. Tanda petik dan tanda tanya digunakan pada bait pertama, lari kedua, serta lari keempat. Tanda petik juga digunakan pada bait kedua. Tanda titik digunakan pada akhir bait kedua. Lalu bagaimana dengan jenis kalimatnya? Ada yang tahu? Jenis kalimatnya deklaratif Benar mungkin, Pak. sekali. Oh, deklaratif, imperatif. Oke. Menurut bahasa baku bahasa Indonesia, jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksisnya ada kalimat deklaratif, ada kalimat imperatif, ada kalimat interrogatif, dan ada kalimat eksklamatif. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan kalimat ini sebenarnya. Kalimat deklaratif. Kalimat atau kalimat berita yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan suatu berita.
atau suatu penyampaian untuk pendengar. Pada kesempatan ini, Pak Guru, kan tadi Pak Guru sudah membagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian pelajari. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kali ini, Pak Guru akan membuat room 1, room 2, dan room 3. Room 1, kelompok 1 bergabung di room 1. Room 2, kelompok 2 bergabung di room 2. Dan kelompok 3 bergabung di room 3. Untuk link pembagian kelompoknya, nanti Pak Guru kirimkan di WA. Boleh semua atau ada yang rasa sulit untuk bergabung? Sudah Boleh? Pak, sudah Pak, sudah Sudah, masuk Pak. Pak. Oke. Bawa. Baiklah. Di dalam kelompok kalian mendiskusikan yang ada di LKPD. Di situ ada 2 puisi. Ada 2 puisi. Tugas kalian mendiskusikan dengan teman-teman di kelompok bagaimana kalimat yang menggunakan ejaan, tanda baca, dan kalian menentukan ataupun menganalisis kalimat deklaratif, kalimat interrogatif di dalam puisi tersebut. Boleh? Baik Pak. Baik Ada Pak. boleh? Boleh baik Pak. Di kelompok, Pak Guru beri waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah, Pak. Oke. Jadi waktu diskusi sudah habis. Sekarang, sebelum kita presentasi, Pak Guru minta kalian mengirimkan hasil pekerjaan atau diskusi kelompok kalian. Bisa dikirimkan lewat WA atau kirimkan di grup yang ada. Sudah, Oke, Pak. bisa. Iya Pak, sudah Pak. Akan dikirimkan itu. Oke. Setelah Pak Guru lihat, ternyata dari kerjaan kelompok kalian semua ini, hampir semua sudah bisa dan menentukan atau menganalisis ejaan, tanda baca, juga kalimat-kalimat dalam puisi. Jadi hampir semua sudah bagus. Tinggal ada beberapa catatan sedikit yang mungkin akan Pak Guru berikan catatan untuk diperbaiki. Untuk ketua kelompok, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Pak. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, yang pertama itu adalah menuliskan larik kalimat yang menggunakan ejaan atau tanda baca. Dari jawaban kami yang pertama, dari puisi pertama yang berjudul tadi, ada bapak bertanya, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Pada larik tersebut mendapatkan ejaan dan tanda baca berupa huruf kapital, tanda petik, dan tanda tanya. Sedangkan puisi kedua, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, pada larik tersebut terdapat tanda baca berupa tanda titik. Terus kalimat kedua yang termasuk kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan ekslamatif, yaitu dalam puisi Dunia Ini Panggung Sandiwara, terdapat kalimat mengapa kita bersandiwara. Dalam puisi kedua, Dunia Ini Panggung Sandiwara, terdapat kalimat setiap insan dapat satu peranan. Dan puisi berikutnya ada anak bertanya pada bapaknya, terdapat kalimat lihatlah langit keampunan yang indah. Kalimat tersebut adalah kalimat perintah atau suruhan, jadi kalimat tersebut merupakan jenis kalimat imperatif. Demikian presentasi kelompok kami, atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Etikus Endang sudah membacakan presentasi kelompok 1. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Pada saat ini kita masuk di akhir pembelajaran. Dan pada kesempatan ini, apakah ada salah satu siswa yang bisa memberikan rangkuman ataupun kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi? Yang kita jelaskan Saya, tadi. Pak. Oh ya, silakan. Soehartiningsih, silakan. Hari ini kelompok kami menyimpulkan yaitu pertama, puisi dan lirik lagu memiliki bentuk yang sama. Kedua, kalimat-kalimat dalam puisi dapat dianalisis berdasarkan aspek kebahasaan seperti ejaan, tanda baca, dan jenis kalimat. Kemudian, jenis kalimat menurut tata bahasa, baku bahasa Indonesia adalah kalimat deklaratif,
kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif. Itu Pak, jawaban kami Pak. Oke, jadi itulah merupakan kesimpulan dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi puisi dan lirik lagu itu tidak ada bentuknya sama, tapi itu berbeda ya. Ada yang dibuat lagu, ada yang tidak. Kemudian kalimat-kalimat dalam puisi dapat dianalisis dari ejaan, tanda baca, juga jenis kalimatnya. Dan jenis kalimatnya ada jenis kalimat interrogatif, imperatif, dan kalimat eksklamatif. Oke, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk pembelajaran kita yang akan datang. Kita akan setelah kita mempelajari tentang ejaan, kemudian kita mempelajari tentang jenis kalimat dalam puisi, pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis puisi. Oleh karena itu, tugas kalian di rumah mencari referensi-referensi atau bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan menulis puisi. Oke. Ya, Pak. Belajar, kalian membaca referensi-referensi itu agar supaya pada pertemuan selanjutnya kalian bisa menulis puisi yang baik. Pak Guru rasa cukup untuk pertemuan hari ini karena pada bagian awal tadi kita telah awali dengan doa dan di bagian akhir ini kita akan tutup dengan doa. Dan untuk doa, Pak Guru minta kesediaan dari Yunihar. Oke, baik. Setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yunihar. Terima kasih untuk kalian semua yang pagi hari ini boleh meluangkan waktu bersama dengan penuh semangat kita belajar tentang materi bahasa Indonesia di pagi hari ini. Akhir kata, karena ada hujan, tanahnya basah, tanahnya lama terkena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Francisco. Pak Francisco telah menggunakan waktu dengan baik, rentangan 20 sampai 25 menit. Itu. Baik, saatnya kita dengarkan komentar-komentar Guru Pamong, Bu Suwani Haryati MPD, dan yang terakhir nanti dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu semua untuk penampilan Pak Francisco. Secara garis besar sudah bagus Pak, sudah bagus. Mulai dari pembukaan, isi dan penutup. Cuma ada sedikit yang perlu diperhatikan, kita kan bahasa Indonesia. Tadi Pak Francisco masih mengungkapkan oke. Nah, gimana kalau oke itu diganti? Ya bagus. Itu hanya masukan aja. Di terakhir, dari kelompok, hasil presentasi kelompok, itu supaya anak-anak lebih semangat. Bapak Ibu harus, kita harus mengeluarkan atau sering-sering mengucapkan reward, memberi reward kepada siswa untuk menyemangati siswa itu Pak Yi. Ya. Jadi setelah siswa diskusi, presentasi, sudah kita biarkan seperti itu saja, kita simpulkan, terus kita tutup. Kemudian untuk mengajak siswa untuk berpikir hotnya ini yang masih kurang sedikit aja. Di situ anak cuma disuruh menuliskan apa yang ada di dalam teks ya Pak ya. Prakteknya yang belum. Nah, berhenti sampai di sini. Di situ ada foto, yang di bawah ada kalimat itu. Saya tanya tidak hanya kepada Pak Francisco, kira-kira yang mengganggu apa? Dari sebuah layar yang ada fotonya, kemudian ada kalimat itu, kira-kira yang mengganggu apa? Iya, jadi pemakaian tanda tanya itu, karena tanda tanya itu setara dengan tanda titik, tanda koma, maka dirangkai setelah dia langsung tanda tanya. Nah tadi begitu muncul ini, ya saya agak terganggu, apalagi ditulis besar-besar. Kalau mungkin di dalam teks yang dalam rangkaian paragraf barangkali tidak begitu mencolok. Kelihatannya ini kan hal-hal yang kecil, tetapi karena kita di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hal-hal seperti ini mohon diperbaiki.